tadi saya sudah dikasih pantun sama Om Aji, saya balas dulu Bu, ini biar adil, biar tidak merajuk MC-nya. Pak Mamat nikah sama Ibu Sisi, kita doakan mudah-mudahan langgeng. Terima kasih kepada MC namanya Om Aji yang paling ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau pantunnya jalan-jalan, beliau juga jalan-jalan. Aku nak melok jalan-jalan tuh, jalan-jalan ke pagar alam. Cakep. Asik apa cakep? Cakep. Cakep orangnya. Pulangnya beli nanas. Yang mau jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Kelihatan banyak hutang semua. Semangat jawab amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sa'adatal muhtaramin, a'izzatal kiram, para alim, para ulama, para kiai, asatid-asatidah, bapak haji, ibu hajah, calon haji, calon hajah, amin Allahumma Amin. amin Allahumma Amin. Yang terkhusus sama-sama kita hormati aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu RW beserta perangkatnya, seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi, keluarga besar Bapak Darmantowo beserta Ibu. Beliau dari tadi saya lihat dari bawah itu senyum terus. Sudah minum apa belum Pak Darmantowo? Sudah, alhamdulillah. Beserta keluarga besar Bapak Arfan beserta Ibu serta rombongan yang datangnya dari Desa Purun, Kabupaten Pali, yang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf tidak mampu kami sebut satu persatu asma karinya. Kami doakan mudah-mudahan Pak, nanti rombongan keluarga besan pulang ke Desa Purun Kabupaten Pali, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos Ustadz Aminuddin
dan seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Bu, saya di sini tidak ceramah, tapi merangkum apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi sebelum saya. Yang pertama, kedua, ketiga saya rangkum jadi satu. Berarti saya ini cuman merangkum saja. Apa rangkuman yang pertama? Alhamdulillah bisa kita lihat di belakang saya, di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ada Mas Anjas dan Mbak Intan yang kelihatan masih tegang, Pak. Ini kelihatan masih tegang Mas Anjas? Enggak ya? Tapi kok enggak senyum dari tadi? Biar tak tegang saya kasih dalil dulu, Mas Anjas. Kata baginda Rasul, itu barang siapa suami memegang tangan istri, kemudian istri merelakan tangannya dipegang oleh suami, maka dosa kedua mempelai ini akan dihapuskan oleh Allah berguguran dari sela-sela jari jemarinya Mas Anjas dan Mbak Intan. Pertanyaannya, Mas Anjas dan Mbak Intan ini pengen diampuni dosanya apa enggak sama Allah? Pengen. Kalau pengen dipegang tangan istrinya. Nah, dari tadi belum megang, Pak. Dari pertama saya datang sampai saya naik panggung, Pak, belum megang sama sekali. Penasaran saya. Masih malu. Coba angkat biar kelihatan fotografernya. Saya sudah kerjasama sama fotografer. Nah, nanti bagi dua, Mas ya. Sudah, nggak usah pegang lagi. Nanti saya pingin. Rumah saya nggak melok nih. Idza nazarat rajulun imra'atihi fanadarat ilaihi fanadarallahu binadrin rahmatin. Barang siapa ada suami memandang istrinya, kemudian istrinya balik memandang suaminya dengan pandangan yang jauh lebih mesra, fanadarallahu binadrin rahmatin, maka Allah akan memandang kedua pasangan ini dengan pandangan kasih sayang. Dari tadi mandang ke depan terus. Mas Anjar belum mandang ke istrinya. Mbak Intan juga dari tadi susah nih anak nengok ke kanan. Pengen dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang apa enggak Mas Anjas dan Mbak Intan? Pengen. Syaratnya tadi Mas Anjas memandang Mbak Intan balik memandang Mas Anjas dengan pandangan yang jauh lebih mesra. Kalau belum pandang-pandangan, saya tidak akan melanjutkan. Ayo pandang-pandangan, cie. Itu kan enak. Nah itu tahu kalau ada yang nyantol di kepala kan jadinya kan. Sudah mau lagi apa enggak? Udah. Udah. Bapak Ibu rahimakumullah, hakikatnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhaimi, bahwasanya kita hadir di sini hakikatnya adalah li ziyadati doa, untuk menambah keberkahan doa. Untuk siapa? Kedua mempelai. Agar apa? Agar kedua mempelai ini nanti keluarganya jadi keluarga yang bahagia. Hakikatnya Bapak Ibu diundang ke sini itu diminta doanya untuk mendoakan Mas Anjas dan Mbak Intan agar nanti menjalani rumah tangga ini, rumah tangganya dilindungi oleh Allah dalam kebahagiaan. Amin. Lah Mas Anjas dan Mbak Intan, kata kiai kami di pondok pesantren dulu, ini fotonya sudah ada yang jadi bagus atau belum? Jangan pas mengah ini, nanti bahaya kalau diposting itu. Jadi Mas Anjas dan Mbak Intan, kata kiai kami dulu di pondok pesantren, kalau pengen hidup rumah tangganya bahagia, yang pertama ini itu seperti yang disampaikan oleh
beliau bahwasanya harus bisa qani'un. Apa itu qani'un? Qanaah. Apa itu qanaah? Menerima. Ustadz, apa yang harus diterima? Semua. Apapun yang ada di dalam diri pasangan kita wajib bisa diterima. Mas Anjas bisa menerima Mbak Intan sebaliknya juga bisa menerima Mas Anjas. Apapun yang ada di diri pasangan kita wajib bisa kita terima. Orang kalau tidak bahagia dalam rumah tangga, mesti ada yang tidak bisa menerima salah satunya. Jangan cuma bisa menerima baiknya wae, jangan cuma bisa menerima tampanya saja, jangan cuma bisa menerima cantiknya saja. Tapi ketika itu berbalik 360 derajat, yang sekarang Mbak Intan masih kelihatan cantik. Cantik apa enggak Mas Anjas? Cantik lah ya. Enggak mungkin bilang tidak Pak. Yang sekarang nikah karena kecantikannya, nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun cantiknya mulai pudar. Kalau sekarang bisa menerima cantiknya, nanti ketika kecantikan jasmani, kecantikan wajah ini mulai pudar, Mas Anjas juga wajib bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, masalah. Kalau orang tidak bisa menerima, jadi masalah. Kalau sekarang bisa menerima lemah lembutnya Mbak Intan lemah lembut atau cerewet Mas Anjas? Lemah lembut ya, alhamdulillah. Mbak Intan sekarang lemah lembut, tapi nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu cerewet mesti. Sekarang baik, kalau tidak percaya tanya Pak Aminuddin. Dulu ibu lemah lembut Pak ya? Iya benar. Iya kan? Sekarang Oh ya ampun. ampun. Kalau dulu, kalau sekarang itu lemah lembut sekali, tapi kalau nanti jadi bawel, jadi cerewet, saat bisa menerima lemah lembutnya, kalau berubah jadi cerewet juga wajib bisa diterima cerewetnya. Kalau sekarang Mbak Intan pakaiannya masih M, masih langsing singset, masih cantik mempesona, nanti punya anak 1, 2, 3 kayak Bapak tadi sampaikan, punya anak jangan dikit-dikit yang banyak, kalau bisa ada solihun juga, ada solihin, ada solihun, ada muslihat juga, banyaknya namanya. Kalau sudah punya anak banyak, yang tadinya pakaiannya M, tiba-tiba kayak ibu-ibu yang di depan sudah XL semua ini. Ya wajib bisa diterima. Jangan nerimanya cuman waktu pakaiannya M saja, waktu sudah XL juga wajib diterima. Mbak Intan juga seperti itu. Saat ini Mas Anjas ini kelihatannya pengertian kan? Pengertian apa enggak Mbak Intan Mas Anjas? Pengertian. Nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan muncul egonya, akan muncul keras kepalanya, akan muncul gak mau kalahnya. Yang sekarang ngalah terus karena belum dapat itu ngalah biasanya. Betul apa enggak Bu? Betul. Kalau belum dapat itu ngalah kayak pengertian ya. Begitu didapat itu egonya tinggi, keras kepala, gak mau ngalah. Bener apa enggak Bu? Curhat ibunya. Keras kepala, tidak mau ngalah. Saat sekarang lemah lembut bisa diterima, nanti saat keras kepalanya kelihatan juga wajib diterima. Itu namanya qanaah. Qanaah itu tidak hanya bisa menerima baiknya saja, tapi juga bisa menerima buruknya. Qanaah itu tidak hanya bisa menerima lebihnya saja, tapi juga bisa menerima kurangnya. Itu qanaah. Yang kedua,
agar rumah tangga bahagia Mas Anjas dan Mbak Intan, itu jadilah pasangan yang masturun. Apa itu masturun? Masturun itu menutupi kekurangan pasangan di hadapan orang lain. Jangan suka ngumbar kejelekan pasangan, jangan suka membuka kekurangan pasangan di hadapan orang lain. Kalau tidak bisa menutup kekurangan pasangan kita, walaupun di hadapan orang tua pun sekalipun, akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Mbak Intan, Mas Anjas ditanya sama Pak D-nya ini dari Lampung, gimana Anjas, istrimu sehat? Pak D, dulu ini saya kira bisa masak, ternyata sudah 3 tahun tidak pernah dimasakin sama sekali. Itu kekurangan, tidak boleh diumbar, tidak boleh dibicarakan, tidak boleh dibuka kepada orang lain. Jadilah pasangan yang benar-benar bisa menutup kekurangan dari pasangannya, mesti bahagia. Yang pertama, jadi pasangan yang qanaah. Yang kedua, jadi pasangan masturun, yang bisa menutupi kekurangan satu sama lainnya. Yang ketiga, karena Mas Anjas ini ada keturunan Jawanya, maka saya ambil dari dalil bahasa Jawa. Apa kunci agar rumah tangga ini bisa bahagia? Yang ketiga itu sumeh. Apa itu sumeh, Mas Anjas? Tanya Bapak, sumeh nopo Pak? Memang, oh bahagia, seneng guyon. Jadi suami itu harus seneng guyon, jadi istri itu harus seneng bercanda. Jangan kaku sama pasangan. Kalau ada pasangan ini kaku, tidak pernah bercanda, ruh rumah tangganya itu hilang. Ada suami tidak pernah bercanda sama istri, ruh rumah tangganya hilang, hampa. Apa namanya kalau nggak ada rasanya itu Om Haji? Sampah. Ya, untungnya Om Haji ketemu kan bahasanya, sampah Pak. Ada pasangan orang sudah nikah kok kaku, tidak pernah bercanda, sampah, tidak ada rasanya. Makanya jadi orang itu kalau sudah nikah, suami ya harus sumeh, istri juga harus sumeh. Nanti kalau punya anak, orang tua ya harus sumeh ke anaknya, sering bercanda. Kalau punya cucu, wajib bercanda sama cucu. Kalau ada rumah tangga, keluarga besar kok gak ada bercandanya sama sekali, itu bukan rumah tangga, itu akmil, gak boleh bercanda. Kayak militer, gak ada bercandanya sama sekali. Maka rumah tangga itu harus ada sumehnya agar bahagia. Ini gak cuman Mas Anjas wae. Nih Bu, Pak, sebenarnya yang butuh nasihat itu pengantin baru atau pengantin lama, Pak? Lama. Semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi nasihat pengantin ini sebenarnya untuk yang baru atau yang lama, Pak? Baru lama. Yang sering bertengkar itu pengantin lama atau pengantin lama, Pak? Yang sering diem-dieman itu yang lama nikah atau yang baru nikah? Yang suka banting piring itu yang sudah lama nikah atau yang baru nikah? Jadi sebenarnya itu nasihat pernikahan itu dibutuhkan yang baru atau yang lama. Karena kalau yang baru tidak mungkin berantem, tidak mungkin banting piring, tidak mungkin diem-dieman. Tapi kalau yang lama ini lariskan, diem-dieman 3 hari tiba-tiba piring pecah, perabotan di dapur habis. Ini biasanya yang lama-lama. Ya, bukan pengalaman, cerita. Pengalaman. Kenyataan lah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bekal selanjutnya tidak panjang ini Mas Anjas. Yang selanjutnya ma akraman nisa ila karim.
Kalau pengen jadi laki-laki yang mulia di hadapan Allah, muliakanlah istrinya. Hanya laki-laki yang mulia yang bisa memuliakan wanita. Ini titik, Pak. Betul, Bu? Nah, setuju nih yang ini. Kalau pengen jadi laki-laki yang mulia, kalau pengen jadi suami yang mulia, wajib bisa memuliakan istrinya. Betul, Bu? Setuju? Nyesel aku baca dalil ini. Bela ibu-ibu nian. Mas Anjas kalau ingin dimuliakan oleh Allah, wajib bisa memuliakan Mbak Intan. Kalau tidak bisa memuliakan Mbak Intan sebagai istrinya, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnatullahnya. Hanya laki-laki mulia, hanya suami yang mulia yang bisa memuliakan istrinya, yang bisa memuliakan wanita. Hanya laki-laki yang hina yang bisanya menghinakan wanita. Jadi kalau gaweannya menghinakan wanita, pasti itu laki-laki yang hina. Tapi kalau gaweannya itu memuliakan wanita, pasti itu adalah laki-laki yang mulia. Sudah berapa ini Mas Anjas? Yang pertama apa? Huna'ah. Yang kedua apa Mbak Intan? Lupa. Ini sudah tidak konsentrasi di sini, Bu. Sudah keinget balik, pengen cepat. Ya itu pengen cepat ke rumah maksudnya. Yang kedua mastur, tutup rapat-rapat kekurangan dari pasangan kita. Yang ketiga sumeh, sering-seringlah bercanda. Jangan kaku, sering-seringlah bercanda terhadap keluarga, terhadap pasangan, kedua orang tua, sering-seringlah bercanda. Yang ketiga, untuk Mas Anjas, muliakanlah istrinya kalau ingin dimuliakan oleh Allah. Tapi Mbak Intan jangan GR, ibu-ibu jangan GR. Ibu-ibu hafal Al-Quran pun, ibu-ibu solihah sekali, rajin tahajud, puasa Senin Kamis tidak pernah ketinggalan. Tapi kalau sama suami membangkang, sama suami tidak nurut, tidak bakalan mencium baunya surga. Dengerin tuh, dengerin. Cocok apa enggak, Pak? Cocok. Bales kan? Tadilah diangkat. Iya, jangan sombong, Bu. Jangan cuma minta dimuliakan. Istri sesolehah apapun, rajin ikut majelis taklim, hafal Al-Quran 30 juz, puasa Senin Kamis tidak pernah ketinggalan, istiqomah sholat tahajud, tidak akan mencium baunya surga kalau durhaka, tidak nurut kepada suami. Dengerin. Maka Mbak Intan, carilah ridho suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Setinggi apapun jabatan Mbak Intan di luar rumah, sebesar apapun pendapatan Mbak Intan di luar rumah, tapi kalau sudah masuk ke rumah, tetap muliakan suami, tetap cari ridho suami. Karena ridho Allah kepada seorang istri tergantung suaminya ridho apa enggak. Bahkan mau keluar ke masjid ikut majelis taklim, kalau suaminya bilang, "Dek, enggak usah, kakak ini lagi di rumah, lagi kangen," enggak boleh gitu ikut ngaji majelis taklim. Pengen puasa Senin Kamis, suaminya bilang, "Dek, enggak usah, kakak balik mandah, kangen." Ini apa, Bu? Kenapa, Bu? Emang apa, Bu, kalau suami balik mandah, Bu? Enggak usah, Dek, enggak usah puasa, kakak balik mandah, kangen. Enggak boleh puasa Senin Kamis. Betapa luar biasanya cari ridho suami. Nah itu ya Mas Anjas dan Mbak Intan. Yang terakhir, lihatlah ini, dari sekian banyak yang hadir di sini, ada berapa orang yang Mbak Intan sama Mas Anjas kenal? Ada separuh apa enggak? Yakin ada separuh? Enggak mungkin. Kenal nian apa muka-muka yang ini glowing ini? Enggak kenal.
Mereka datang Mas Anjas dan Mbak Intan kadang bukan kenal sama sampean berdua, tapi karena kenal dengan orang tua kalian. Beliau-beliau ini hadir di acara nikahan jenengan semua sampean berdua, itu bukan karena sampean tapi karena orang tua sampean berdua. Mereka hadir di sini karena kenal orang tua, karena pengen memuliakan orang tua kalian. Maka setelah nikah, jangan tinggalkan orang tua. Jangan sampai ada kata-kata, Ustadz, aku takut nian anak gadis aku diambil oleh anak bujang Prabu Muli, hilanglah anak gadis aku. Jangan sampai ada orang tua yang menganggap setelah nikah anak gadisnya hilang. Tapi sebisa mungkin, alhamdulillah Ustadz, aku kira nih anak gadis aku bakalan hilang, gak balik lagi di kota Prabu Muli. Ternyata aku salah, bukannya hilang malah tambah satu. Alhamdulillah. Yang satu juga begitu. Jangan sampai ada orang tua mengatakan, ya Allah, aku takut anak lanang aku nanti kalau sudah nikah lebih sayang ke istrinya daripada ke ibunya. Ya Allah, aku takut anak lanang aku ini, anak bujang aku kalau nikah nanti lebih dekat, lebih perhatian kepada istrinya daripada ke orang tuanya. Jangan sampai ada perkataan dan perasaan itu di dalam diri orang tua. Sebisa mungkin mengatakan orang tua, Ustadz, alhamdulillah, yang kemarin aku kira anak bujang aku bakalan lebih sayang sama istrinya, bakalan lebih perhatian sama istrinya, aku salah. Ternyata sama istrinya ya sayang, sama orang tuanya tambah sayang. Sama istrinya perhatian, sama orang tuanya malah justru mengajak istrinya ikut memperhatikan orang tuanya. Itu jangan sampai kemudian setelah nikah meninggalkan orang tua. Ini sudah jadi nasihat Mas Anjas dan Mbak Intan. Bisa dilihat ini, yang hadir di sini segini banyaknya, cuman 1-2 kawan sekolah, kawan begawe yang kenal. Hampir seluruhnya ini yang sudah kumisan, jenggotan, ini tidak dikenal. Kenapa? Karena datangnya bukan karena Mas Anjas, bukan karena Mbak Intan, tapi karena orang tua kalian berdua. Betul apa betul, Pak? Betul. No. Maka jangan sampai ninggalin orang tua ketika sudah menikah. Paham? Understand? Nah, kalau sudah paham ya sudah, Pak. Apalagi sudah namanya. Makan kita, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan. Sekali lagi, kami bukan memberi nasihat, tapi hanya merangkum dari yang pertama disampaikan, yang kedua disampaikan sampai pantun. Baik aku melok-melok, Bu. Sebenarnya aku tidak baca pantun karena terpaksa wae Om Aji MC-nya pantun, yang sambutan pantun. Kalau aku mewakili Pak Suhaimi yang tidak pantun, makanya aku mewakili pantun biar adil. Karena lingkungan sini, karena kami dari lingkungan sini juga. Pak Suhaimi mewakili tamu undangan lingkungan sini, saya dari lingkungan sini, saya wakili pantunnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akhiri dengan kata-kata. Kalau Bapak diakhiri dengan pantun, saya akhiri dengan kata-kata. Mohon maaf Pak, Bu, kalau bahasa saya kasar, karena saya makhluk kasar, Pak. Berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu, bahasanya halus, karena bapak-bapak ibu-ibu makhluk Kasar. Halus. Ya itulah, cak itu. Hati-hati Pak Ibu, lah halus nih kan. Kurang lebihnya mohon maaf sebelum saya tutup dengan doa.